Jumpa ketemu kembali bersama Ngopi Horor. Malam hari ini kita tadi sudah sowan ataupun menyempatkan diri untuk kirim doa ke Bunden ya. Jadi penjelasannya seperti apa tentang Bunden tadi, karena mumpung saat ini kita ketemu dengan Mbah Gundring, kita akan coba tanya-tanya tentang Bunden yang tadi kita siarahi. Seperti apa, monggo kita bisa tanya langsung sama Mas Gundring ya. Sebelumnya assalamualaikum Mbah Gundring. Kira-kira penjelasan tentang makam Bunden tadi seperti apa? Mungkin biar dulur-dulur tahu penjelasannya seperti apa, monggo. Oke, baik, terima kasih. Namanya sampean siapa, Pak? Mas Catem, Mbah Catem. Mbah Catem. Soalnya tak kirain tadi Mbah Sastro. Kan. Mbah Catem nih. Mbah Catem, terima kasih, dan juga dulur-dulur yang lain. Jadi malam hari ini kebetulan bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Betul. Kita tadi ziarah dan silaturahmi ke pesarian atau Bunden Mbah Dewi Mas Maunah yang lokasinya ada di Dusun Wonoayu, Desa Jatirejo Yoso, Kepanjen. Nah, seperti yang tadi Mbak Satem sudah sempat lihat sendiri dan mungkin nanti bisa ditunjukkan kepada dulur-dulur yang lain, bahwa Bunden atau pesarian Mbah Dewi Mas Maunah ini berlokasi di Dusun Wonoayu, di mana di sini adalah beliau ini seorang yang dulu melakukan papat alas di Dusun Wonoayu dan juga Desa Jatirejo. Beliau juga yang dulu menyebarkan agama Islam, ya, dan juga menjadi nenek moyang untuk warga Dusun Wonoayu, seperti itu. Nah, kalau bicara tentang sejarah, mohon maaf sebelumnya kalau saya ngomong sejarah kan nggak hanya melulu sejarah, tapi juga saya lihat dari kultural, yaitu budaya, dan juga dari aspek-aspek yang lain. Soalnya kalau hanya tentang sejarah itu kan bisa macam-macam, tergantung siapa yang cerita, ya. Tapi kenyataannya seperti apa kan kita semua nggak ada yang tahu, karena yang terjadi sudah mungkin puluhan tahun yang lalu. Nah, Mbah Dewi Mas Maunah ini dulu diutus atau diperintahkan untuk melakukan papat alas dan penyebaran agama Islam di daerah Kepanjen, dan kebetulan beliau memilih lokasi di Dusun Wonoayu. Nah, beliau ini memiliki seorang ayah yang dulu sempat mendampingi beliau saat melakukan papat alas. Ayahnya bernama Syekh Maulana Maktum atau Mbah Nidi Noto Joyoprono, yang insya Allah beliau juga dimakamkan di pesarian yang tadi sempat kita kunjungi. Begitu, jadi asal usulnya pertama kalinya itu seperti itu, Mbak Satem. Berarti Bunden tersebut sampai sekarang masih tempat nyadran juga ya, kira-kira seperti itu ya? Jadi mengingat beliau ini adalah nenek moyang, ya, artinya yang dulu bapak atas, pasti warga sekitar juga selalu melakukan penghormatan, entah itu dalam bentuk ziarah, dalam bentuk doa bersama, tahlilan, atau mungkin nyadran, kemudian suruhan, kita juga selalu ada. Nah, kalau di pesarian Mbah Dewi Mas Maunah ini biasanya setiap hari Rabu Wage, malam Kamis Kliwon, itu ada kegiatan tahlilan selepas isya itu. Yang kepingin melekan sampai malam juga monggo, silakan. Kemudian ada juga khataman Quran, itu biasanya
3 bulan sekali juga ada, ya, setiap bulan juga ada. Nah, kalau untuk malam suro ya biasanya warga sekitar itu ya semacam memberikan apa ya, sedekah bumi, melakukan selamatan sedekah bumi untuk mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah yang diberikan ke warga. Ya, dengan kita kegiatannya itu biasanya narak tumpeng, ya, keliling kampung, nanti finishnya di pesarian yang tadi kita doa bersama, tahlilan bersama, habis itu makan tumpeng bersama. Jadi kalau ya, apa istilahnya tradisi seperti ini itu kita jaga sampai sekarang, kita lestarikan sampai sekarang supaya anak cucu kita itu sampai kapanpun nanti tetap tahu bahwa di pesarian itu adalah nenek moyang kita yang udah dulu berjasa dalam membabat alas dan juga menyebarkan agama Islam. Makanya kalau jenengan tadi lihat nama beliau itu sudah nama Islam, Mbah Dewi Mas Maunah, ya. Jadi kalau mungkin di punden-punden yang lain, di daerah-daerah yang lain kan biasanya namanya masih nama Jawa atau mungkin campuran. Kalau beliau kan sudah nama Islam. Jadi memang dulunya beliau yang menyebarkan agama Islam. Tentang punden tadi, menurut Mbah Gondreng kira-kira, ya mohon maaf ya dulur ya, ini kita tanya itu kan nggak ada salahnya. Maksudnya biasanya ada apa ya, mungkin kisah-kisah mistis ataupun ada apa ya, biasanya punden itu kan punya aura. Jadi mungkin kalau nggak ada ya kita nggak ya, mungkin bagaimana Mas Gondreng, kira-kira mungkin ada peziarah datang pernah cerita sama Mbah Gondreng ada kejadian mistis atau seperti apa, kira-kira ada nggak itu Mas? Nah, kalau pengalaman mistis itu tergantung orangnya, Mbak Satem. Maksudnya tergantung orangnya itu semua kan pasti tergantung niat. Orang melakukan apapun itu tergantung niat. Jadi kalau niatnya baik, ya insya Allah pasti tidak akan mengalami hal-hal yang neko-neko, yang aneh-aneh. Ya. Kemudian dilakukan dengan tata cara yang baik, ya pastinya semuanya berjalan dengan lancar. Kegiatan apapun, mulai dari tahlilan, pengajian, mungkin khataman, maupun selamatan tumpengan, semuanya insya Allah lancar. Tapi kalau niatnya itu niat jelek, nun sewu misalnya mau datang ke carian cuma buat nyari nomor togel misalnya, ya insya Allah mungkin ya akan dipersulit gitu loh. Ya karena memang bukan seharusnya ya, orang datang ke carian itu untuk hal-hal yang kurang baik kan gitu. Harusnya kita datang istilahnya mendoakan beliau yang sudah berjasa, bedah kerawang atau cikal bakal yang membabat alas atau hutan untuk menjadi desa, dan beliau juga di samping cikal bakal desa ini juga siar agama seperti itu. Nah, tadi ada sesuatu yang menarik ya, kalau tadi Mbak Satem sempat lihat di Sarean tadi kan ada 2 makam ya. Iya betul. Ada 2 makam. Nah, uniknya adalah makamnya ini kan arahnya juga berbeda. Ya. Arahnya juga berbeda. Nah, di situ kalau yang makam yang satunya itu kalau menurut cerita dari turun temurun ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu sebenarnya dipakai untuk istilahnya itu mengubur perkakas. Maksudnya perkakas itu kalau zaman dulu kan orang dapat alas itu pasti bawa berbagai macam peralatan, ubur rampe dan lain sebagainya. Nah, setelah kegiatan babat alas ini selesai dan Wonoayu, Desa Jatirejo sudah bisa ditempati, berubah menjadi perkampungan, akhirnya perkakas ini tadi ditanam, dikembalikan ke bumi. Ya,
Ini istilahnya ini untuk ngajeni bumi. Maksudnya ngajeni bumi itu dulu, orang zaman dulu itu orang babat alas itu bukan untuk merusak alam. Ya. Jadi ini semacam falsafah. Orang zaman dulu membabat alas bukan untuk merusak alam. Beda dengan orang zaman sekarang. Betul. Nah, setelah kegiatan babat alas selesai, ya sudah, memang yang dibutuhkan segitu, ya sudah selesai. Nah, semua peralatannya ya harus dikembalikan ke bumi. Supaya istilahnya itu ngajin bumi ceritanya. Makanya tadi kok di sana ada 2 makom itu ceritanya gitu. Ya. Jadi yang satu makom pertama itu makom untuk Mbak Dewi Mas Mauna, sedangkan makom yang kedua itu berisi peralatan yang dulu digunakan waktu babat alas. Jadi biar dulur nggak salah persepsi, ataupun kadang-kadang orang lo kok yang satu adatnya ke utara selatan, yang satu kok ke barat sama ke timur. Nah, yang barat sama timur itu berarti berkakasnya ya? Ya, insya Allah seperti itu. Jadi seperti itu dulurku, kisah dan sejarahnya kita sedikit banyak lah, walaupun nggak harus detail. Memang kita jadi catatan sejarah itu kalau dulu nggak tercatat, istilahnya biografinya juga karena orang zaman dulu. Jadi ini dari tutur nenek moyang kita, dari mbah buyut kita turun menurun seperti itu ceritanya. Jadi mungkin ada lagi yang perlu ditambahkan, Mbah Gondreng, monggo. Ya, kalau di Dusun Munai ini sebenarnya masih ada satu pesarian lagi ya. Satu pesarian lagi itu namanya pesarian Mbah Buyut Iput, di mana beliau ini dulunya bersama-sama dengan Mbah Dewi Mas Mauna yang waktu melakukan babat alas. Jadi lokasinya terpisah, jadi bukan di kompleks pemakaman. Nah, jadi satu tempat gitu. Ya, bukan menjadi satu tempat, tapi ada di lokasi yang lain. Ya, mungkin lain kali kalau misalnya ada kesempatan kita bisa berkunjung ke sana. Yang kedua, ya mungkin apa ya istilahnya, kalau orang zaman sekarang itu melihat atau berkunjung atau silaturahmi ke pesarian atau punden, itu kan biasanya yang paling sering kita temui itu kan namanya punden itu jarang dijamah manusia ya. Walaupun warganya sendiri itu kok kayaknya mungkin segan ya, mungkin rasa-rasen kok kayak nggak ada gunanya atau apa, bukan seperti itu sebenarnya. Ujung-ujungnya nanti kalau pas ada mumet pikir ya, ujung-ujungnya ya pasti kita akan ingat lagi begitu. Ya sebenarnya bukan seperti itu. Kalau kita berkunjung atau silaturahmi ke sarean atau punden, itu sebenarnya kan nguri-nguri juga, ya napak tilas juga, silaturahmi juga. Jangan sampai nanti generasi kita atau anak cucu kita itu nggak paham, nggak tahu ya seluk beluknya, asal usulnya kita punya desa, kita punya dusun itu dulu seperti apa, ya kan? Ya mungkin zaman sekarang orang kan tinggal enaknya, ya tinggal enaknya, kita tinggal menikmati semuanya sudah nyepak, ya nggak tahu perjuangannya orang zaman dulu waktu babat alas kayak gimana kan, mereka nggak tahu kalau nggak kita cerita. Jadi sebagai wujud terima kasih kita kepada leluhur, harusnya kita sebagai anak cucu ya wajib, hukumnya wajib lah mendoakan leluhur, itu wajib. Jadi rasa terima kasih, wujud terima kasih kita kepada leluhur ya seperti itulah harusnya. Mungkin yang sering kesini juga termasuk Mbah Ginjur, mungkin ada tambahan dari Mbah Ginjur? Sementara tidak. Baiklah dulurku, nanti suatu saat kita, jadi saya kira tadi cuma ada satu tempat pundennya. Jadi nanti suatu saat kalau ada kesempatan lagi kita akan berkunjung ke pundennya. Siapa tadi Mbak? Mbah Buyut Iput. Jadi nanti kita akan ke sana. Jadi biar lengkap, biar ada sambungannya sejarah dengan punden tadi.
seperti itu. Ada lagi monggo Mas Mbah Gondreng kalau ada ditambahkan. Iya, mungkin dari saya cukup seperti itu. Terima kasih atas kunjungan Mbah Jatem ya, dan saya doakan juga semoga tradisi Mbah Jatem dalam nguri-nguri budaya, ya, kemudian perjalanan spiritual ini juga bisa selalu terjaga ya, dan juga selalu diberikan kelancaran dan Amin. Kesehatan gitu, sehingga bisa berbagi dengan dulur-dulur yang lain terkait dengan para leluhur kita ya, para nenek moyang kita yang dulunya sudah berjuang sehingga kita sekarang bisa hidup dengan serba ada, serba berkecukupan dan serba mudah ya. Jadi terima kasih atas Mbah Jatem, semoga sukses selalu dengan kontennya. Terima kasih Mas Gondreng. Akhirnya perjumpaan saya, kita bertiga sama Mbah Gondreng, tapi nanti suatu saat kita akan kembali berziarah Pak dari Mas Maunah. Mungkin seperti itu, ada kurang lebihnya. Saya manusia biasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.